Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti dan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 95 ayatnya yang kedua berkata, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, dengan firman ini menjelaskan kepada kita untuk selalu memuji Tuhan dalam nyanyian dan bersorak-sorai untuk namanya. Dan saat ini kita sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama menyembah Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bermazmur, kami nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Oh haleluya. Kami bermazmur bagimu, kami angkat suara kami dan memuji namamu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh haleluya. Bapa di sorga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati di pagi hari ini. Sebelum kami mengawali hari kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami masing-masing, supaya sungguh firman-Mu yang memimpin kehidupan kami. Berkati kami semua dengan kuasa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita ada di hari ini, di hari yang baru yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita semua untuk kita nikmati. Firman Tuhan hari ini kita akan membaca dan merenungkan di dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Itu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudaraku, teks yang kita baca hari ini, bagaimana Allah memberikan pesan melalui Gabriel kepada Maria khususnya untuk menyampaikan sesuatu pesan yang sangat penting bagi Maria dan untuk seluruh umat manusia. Pesan ini sampai hari ini kita terus mendengarkan, dan bahkan kita bersuka cita karena Allah memberikan pesan ini kepada Maria. Firman Tuhan hari ini saya memberikan judul "Memberi Hidup untuk Tuhan". Saudara-saudaraku, kita harus memberikan seluruh yang kita punya untuk Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Mengapa kita harus memberikan hidup ini untuk Tuhan, saudara-saudaraku? Teks hari ini saya bagi di dalam 2 poin. Mengapa kita harus memberikan hidup ini untuk Tuhan? Yang pertama, karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, mengapa kita harus memberikan hidup ini untuk Tuhan? Karena kita semua telah menerima kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku, kasih karunia ini adalah sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tetapi dilayakkan. Tuhan memberikan ini buat manusia. Natal ini berbicara bagaimana Tuhan menggagalkan hukuman yang kekal. Natal ini berbicara dengan bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya membuat kita yang tidak berharga ini menjadi berharga. Kalau kita perhatikan dari kisah Maria ini, ayat 30 berbicara seperti ini. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Maria adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengandung anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Dan bukan karena hubungan manusia, tetapi Roh Kudus yang memberikan itu. Dan Maria menerima kasih karunia yang besar ini dalam hidupnya. Dari semua manusia, Maria dipilih oleh Allah untuk bisa mengandung Raja, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, Allah telah memberikan berkat yang besar bagi manusia melalui Maria. Dan karena hal ini, Maria mendapatkan sesuatu anugerah kasih karunia, telah menerima kasih karunia yang sangat besar dari Tuhan. Walaupun ketika kita memperhatikan teks ini, saudara-saudara, Maria sempat bingung apa maksud semua hal ini. Dan ketika
Malaikat Tuhan mulai berbicara, ayat 31 dan seterusnya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya. Saudara-saudara, kasih anugerah ini adalah apa? Maria dipercayakan untuk mengandung. Dari sisi Maria, mungkin bertanya-tanya, apakah ini kasih karunia? Aku belum menikah, tetapi kenapa aku harus mengandung? Bagaimana dengan orang-orang melihat saya? Bagaimana dengan status sosial saya? Tetapi Tuhan bilang ini adalah kasih karunia. Jadi saudara-saudara, prinsip di sini, mengapa kita harus hidup untuk Tuhan? Karena kita telah menerima kasih karunia Allah. Dan kadang-kadang kasih karunia Allah itu tidak bisa kita pahami dengan logika manusia. Tetapi yang jelas hari ini kita telah menyaksikan kisah ini, bahwa Yesus lahir dari Maria, dan melalui Yesus setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudaraku, prinsip buat kita semua, mengapa kita harus hidup untuk memberi hidup untuk Tuhan? Karena kita telah menerima hidup yang kekal itu. Yaitu apa? Dia datang, dia mati di kayu salib. Tujuannya cuma satu, menebus kita semua. Dosa membuat manusia dan Tuhan terpisah, tetapi Yesus datang untuk menyambung kembali itu. Yesus membawa kita, Yesus adalah jalan kebenaran itu, supaya kita bisa pergi kepada Bapa. Dan inilah kasih karunia itu. Saudaraku, walaupun kita ada begitu banyak situasi yang sulit dalam hidup ini, tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kehadiran Yesus dalam dunia ini, dan khususnya bagi hati kita masing-masing. Karena apa? Dia telah memberikan jaminan yang kekal bagi kita semua. Oleh karena itu kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan. Ayo kita melayani sungguh-sungguh. Ayo kita jadi suami yang sungguh-sungguh, istri, anak yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berusaha supaya kita benar-benar bisa memberikan hidup ini untuk Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita melihat respon dari Maria di sini. Ayat 38 berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Ketika Maria mendengar pesan ini bahwa dia akan mengandung seorang anak yang harus dia menamakan Yesus, dan Yesus ini adalah juru selamat dunia. Walaupun ada banyak pertanyaan di dalam pikirannya, tetapi dia sadar identitasnya, yaitu aku hamba Allah. Dan poin yang kedua di sini kita harus sadar, saudara-saudara, mengapa kita harus memberikan hidup ini untuk Tuhan? Karena kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah pelayannya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang harus melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Sejak kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, status kita secara otomatis adalah hamba Allah. Kita semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan cuma berarti pendeta, bukan cuma berarti orang-orang yang ada di altar. Tidak, saudara-saudara. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, saat itu juga kita adalah hamba. Kita harus melayani Tuhan kita. Seperti Maria menyadari statusnya sebagai hamba Tuhan, dan dia berkata, terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Dan kita semua hari ini yang mengklaim orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita harus berkata, saya adalah hambamu, dan terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Firman telah berbicara banyak dalam kehidupan kita, dan kita harus berkata, terjadilah sesuai dengan kehendakmu, bukan terjadilah sesuai dengan kehendak saya. Kita harus belajar untuk berkata, saya adalah hamba Tuhan, dan terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, begitu indah kita memberikan hidup ini untuk Tuhan. Berkat sudah Tuhan sediakan. Jangan pernah khawatir, karena kita adalah milik Tuhan. Tuhan akan bertanggung jawab seluruh kehidupan kita. Saudara-saudaraku, mari kita bersyukur karena di bulan ini kita terus merenungkan tentang musim memberi. Dan di Natal ini, mari kita memberikan sungguh-sungguh hidup kita untuk Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan.
melalui kehidupan kita semua. Ingat, mengapa kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan? Yang pertama, karena kita telah menerima kasih karunia itu, keselamatan yang kekal itu. Dan yang kedua, karena kita adalah hamba Allah. Kita harus menjadi pelayan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita tetap bersukacita karena firman yang masih terus menegur dan menguatkan kita semua sampai hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami telah menerima kasih karunia yang besar, dan kami harus bersyukur karena kami bisa dibebaskan dari belenggu dosa, belenggu maut, dan Engkau menyediakan sorga yang kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat semua yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami menyadari kembali posisi kami, identitas kami di hadapan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang harus melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami semua jemaat-jemaat-Mu, supaya kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk memberi seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.